kali ini kita masuk ke sesi yang keempat ya berarti ya. Sesi yang keempat, VCT Jabar batch 6. Untuk kali ini tugas sebagai moderator yaitu Bapak Ikin Sodikin dan presenter Bapak Dadang ya. Presenternya Bapak Dadang. Baik, untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan Bapak dan Ibu kepada moderator Pak Dikin Sadikin untuk memandu jalannya Vicon. Kami persilakan. Mangga Pak Sadikin. Oke, terima kasih kepada Bapak Ari Baharudin selaku host yang memberikan waktunya kepada saya. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Semoga judulnya cara praktis menentukan perubahan ukuran pada suatu panjang. Ini akan disampaikan oleh presenter kita yaitu kepada Pak Dadang. Kang Dadang, waktu dan tempatnya kami persilakan untuk memberikan presentasi. Pak Dadang. Ya, Pak Dadang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ari sebagai host, kemudian juga kepada Bapak Sodikin sebagai moderator. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Juga disampaikan terima kasih kepada Bapak Instruktur, Bapak Darsono, kemudian juga Ibu Fenty. Terima kasih atas kehadirannya. Juga rekan-rekan lain yang sempat hadir pada pertemuan ini. Marilah kita awali saja pertemuan ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang cara praktis menentukan perubahan ukuran pada satuan panjang. Saya ingat kembali tentang satuan panjang pada tangga satuan panjang dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter. Terakhir milimeter. Pada tangga satuan panjang dari kilometer sampai milimeter berlaku aturan ada dua perubahan, yaitu perubahan turun. Setiap turun satu tangga dikali dengan 10. Kemudian setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada perubahan turun. Dari perubahan turun satu tangga, dua tangga, perubahan turun 3 tangga, dan yang terakhir seterusnya
sampai perubahan turun 6 tangga. Kita ambil sebuah contoh, setiap turun 1 tangga dikali 10. Misal 2 km, ini posisi di sini kilometer. Berapa hektometer? Kita lihat dari kilometer ke hektometer, turun 1 tangga maka harus dikali dengan 10. 2 dikali dengan 10 sama dengan 20. Jadi 2 km sama dengan 20 hektometer. Contoh berikutnya 15 cm. Di sini posisinya. Berapa milimeter? Dari sentimeter ke milimeter turun 1 tangga. Sesuai dengan aturannya setiap turun 1 tangga dikali dengan 10. Berarti 15 dikali dengan 10 sama dengan 150. Jadi 15 cm sama dengan 150 mm. Sangat mudah ya. Sangat mudah. Pada contoh berikutnya, setiap turun 2 tangga satuan panjang dikali dengan 100. Contohnya 20 hektometer. Ini posisi hektometer di sini. Berapa meter? Dari hektometer ke meter, kita lihat berarti turun 2 tangga, maka 20 dikali dengan 100. Adapun caranya yang praktis adalah kalikan angka yang bukan 0. Kita lihat di sini angka yang bukan 0 adalah 2 dikali dengan 1 sama dengan 2. Kemudian cara berikutnya masukkan 0. Kita lihat di sini pada soal ada 0, 3, 0. Kita masukkan di sini berarti ada 3, 0. Ya. Kita lihat di sini 0 yang jumlahnya 3, 0 sudah masuk. Jadi 20 hektometer sama dengan 2000 meter. Sangat mudah ini. Jadi dengan cara seperti ini mudah-mudahan anak akan dengan cepat memahami. Berikutnya, contoh berikutnya, setiap turun 3 tangga satuan panjang dikali dengan 1000. Contoh 245 dekameter sama dengan berapa sentimeter? Dekameter di sini kemudian sentimeter, berarti kita hitung 1, 2, 3. Turun 3 tangga berarti dikali dengan 10. 245 dikali 1000. Kalikan angka yang bukan 0. Kita perhatikan angka yang bukan 0 adalah 245 dikali dengan 1. 245 dikali 1 sama dengan 245. Kemudian cara berikutnya masukkan 0. Kita perhatikan di sini ada 3 0, kita masukkan semuanya sebagai hasil 1, 2, 3. Jadi 245 dekameter sama dengan 245.000 cm. Ini sangat mudah sekali untuk menyelesaikan perubahan turun pada tangga satuan panjang. Berikutnya contoh yang keempat. Yaitu setiap turun 4 tangga satuan panjang dikali dengan 10.000. Contoh 78 km sama dengan berapa desimeter? Dari kilometer ke desimeter. Kita perhatikan turun 1, 2, 3, 4 tangga. Kalikan dengan angka yang bukan 0. Di sini kita perhatikan harus dikali dengan 10.000 ya.
78 dikali 10.000 karena turun 4 tangga. Kalikan angka yang bukan 0, 78 dikali dengan 1, hasilnya 78. Kemudian cara berikutnya masukkan 0, ada 4 0, kita masukkan 2, 3, 4. Di sini pada soal ada 4 0, hasilnya kita masukkan 0, ada 4. Jadi 78 km sama dengan 780.000 desimeter kali dengan 10.000 ya. Ada. Kemudian pada contoh yang kelima, setiap turun 5 tangga satuan panjang dikali dengan 100.000. Contoh 9 km berapa cm? Dari kilometer ke sentimeter turun 5 tangga 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tangga, maka harus dikali dengan 100.000. Kalikan dengan angka yang bukan 0. 9 dikali 100.000. Kita kalikan angka yang bukan 0, 9 dikali dengan 1 sama dengan 9. Kemudian masukkan 0, kita lihat di sini ada 5 0, kita masukkan semua sebagai hasil. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 9 km sama dengan 9 km sama dengan 900.000 cm. Kemudian contoh yang terakhir, setiap turun 6 tangga satuan panjang dikali dengan 100.000. Contoh 5 km sama dengan berapa milimeter? Ketika dari kilometer ke milimeter turun 1, 2, 3, 4, 5, 6 tangga, maka harus dikali dengan 1 juta. Kalikan dengan angka yang bukan 0. 5 dikali dengan 1 juta. 5 dikali 1, ini perkalian angka yang bukan 0 sama dengan 5. Kemudian cara berikutnya masukkan 0. 0-nya ada 6, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memasukkan 0 itu dilihat dari soal. Di sini ada 6 0, maka hasilnya juga kita masukkan ada 6 0. Jadi 5 km sama dengan 5 juta milimeter. Demikian para peserta Vkon di ini pada kesempatan kali ini. Demikian penjelasan saya tentang cara praktis untuk menentukan perubahan turun pada satuan panjang. Cara praktis ini saya buat supaya anak-anak bisa dengan cepat memahami. Kemudian video ini atau cara praktis ini juga saya buatkan videonya di YouTube, dengan harapan anak-anak pada abad sekarang ini rata-rata sudah bisa menggunakan Android, kemudian WhatsApp, media sosial yang lainnya seperti Facebook. Maka kita manfaatkan pembelajaran ini. Saya buatkan kontennya di YouTube sehingga anak bisa mempelajari di YouTube pada malam harinya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh saya.
Kemudian besok di sekolah itu dibahas bersama-sama. Demikian penyampaian saya tentang cara praktis perubahan turun pada satuan panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Enggak, Pak Sudikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dadang yang sudah mempresentasikan bagaimana cara praktis menentukan perubahan ukuran pada satuan panjang. Beliau ini adalah guru yang bertugas di SDN Sukahati. Dan judul tersebut sebenarnya sudah ada di YouTube. Untuk itu barangkali hadirin pemirsa ada yang mau bertanya, mangga dipersilakan bertanya. Untuk season pertama pertanyaannya minimal 2 orang dulu. Waktunya mulai dari sekarang. Mangga yang bertanya silakan. Itu di chat, Pak. Maaf, di chat ada. Barangkali presentasi yang disampaikan oleh Kang Dadang tadi atau Pak Dadang tadi menarik dan perlu ada masukan ataupun kritikan. Pak moderator Waktunya itu kami di chat. persilakan. Pak moderator di chat banyak Pertanyaannya ada pertanyaan. di chat, Pak. Di paling bawah, Pak. Di bagian bawah Punten, itu Pak Dikit. di bagian bawah, punten Pak Dikin, di bagian bawah ada pertanyaan 2 tuh dari Bu Penti dan dari Pak Eda Indra. Ya, ada. Pak, istilah kata pembilangan sama bilang sama tidak. Istilah kata pembilang sama pembilang. Sama atau tidak gitu. Ya. Ada satu lagi tuh. Kan? Sebaliknya. Kalau mencari satuan sebaiknya gimana? Dari bawah ke atas. Arti dari pecahan itu apa? Ya. Arti dari pecahan itu apa? Ya. Baik. Akan saya jawab. Ini ada 2. Tadi katanya 2 tapi ada 3 ya. Berarti satunya tambahan bonus ya. Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Ibu Fenty ya. Mencari satuan sebaliknya. Bu Fenty ada 2 pertanyaan nih. Pembilangnya. Kalau dari Pak Ibu Fenty, pembilangnya sama atau tidak gitu. Pembilang sama bilangan sama tidak gitu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Untuk pertama, mencari satuan sebaliknya, ini juga sudah saya buat di YouTube. Ini tampilan channel saya. Sini sudah saya buat cara praktis ukuran satuan panjang, kemudian satuan volume sudah saya buat. Kemudian mengenai perubahan naik ya, tadi itu Ibu Fenty menanyakan perubahan naik. Perubahan naik ya juga saya buatkan ini seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini, sudah saya buatkan PowerPoint-nya. Di YouTube juga sudah saya buat. Di sini cara praktis menentukan perubahan ukuran pada satuan panjang, tapi fokus pada perubahan naik di sini, perubahan naik. Di sini sampel saja beberapa contoh. Tangganya, tangga satuan panjang. Ini di setiap naik satu tangga dibagi dengan 10 dan seterusnya. Kita ambil contoh 2 saja.
setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Contoh misalkan 120 meter, posisi di sini, kemudian berapa dekameter, berarti naik satu tangga. Sesuai dengan aturannya, setiap naik satu tangga dibagi dengan 10, 120 dibagi 10. Masuk cara praktisnya, di sini ada cara praktis, hilangkan 0 dalam jumlah yang sama pada pembilang maupun pada penyebut. Di sini pada pembilang ada 1 0, kemudian pada penyebut ada 1 0. Menghilangkan 0-nya, baik pada pembilang atau penyebut harus sama jumlah 0-nya. Kita hilangkan. Kemudian cara praktis yang kedua, bagi angka yang bukan 0. Sini 12 dibagi 1 sama dengan 12. Jadi 120 meter sama dengan 12 dekameter. Demikian contoh perubahan naik. Dan seterusnya kalau dijelaskan ini memakan waktu, cukup satu contoh saja. Sekarang Pertanyaan yang kedua, Pak Dadang. Pertanyaan yang kedua, kalau mencari kebutuhan sebaliknya bagi pada pertanyaan kedua ini dari Ibu Fenty juga ya. Pembilang itu dengan bilangan tidak sama. Bu Fenty juga ya. Pembilang dengan bilangan itu tidak sama. Kalau pembilang itu adalah suatu angka untuk menyebutkan urutan angka. Pembilang yang pertama, pembilang yang kedua, atau pada pembilang ini angka-angkanya itu bisa diterapkan operasional penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan seterusnya. Kalau bedanya dengan bilangan, kalau bilangan ini adalah nama-nama suatu bilangan. Misalkan ada bilangan ganjil, bilangan prima, dan seterusnya. Itu pertanyaan yang kedua ya. Langsung dengan pertanyaan ketiga, Mas Udikin. Mudah-mudahan jawaban tadi langsung membuat lega hatinya Ibu Fenty. Kemudian arti dari pecahan apa Pak? Pecahan di sini, ini yang bertanya siapa ini? Arti dari pecahan. Sini tidak ada Ibu Fenty. Oh, Ibu Fenty juga ya? Oh, Ibu Fenty ada semua Bu Fenty, ya? Bu Fenty. Oh, Bu Fenty ya. Kalau masalah istilah itu dari beda. Oh iya. Oke. Kalau pecahan itu adalah benda yang utuh. Jadi kita ibaratkan benda yang utuh, kemudian kita pecah menjadi beberapa bagian, sehingga terjadilah kalau benda itu menjadi beberapa bagian, itu yang disebut dengan pecahan. Maka kita kenal ada pecahan 1/2, kemudian 2/2, 3/4, dan seterusnya. Tergantung asal utuhnya berapa, kemudian dibagi beberapa pecahan. Saya kira demikian penjelasan sekali. Oke, ya. Ini sudah mengucapkan terima kasih ya. Oke, demikian jawaban saya, mudah-mudahan cukup puas. Demikian Pak Sodikin. Terima kasih Pak Dadang atas memberi jawabannya. Semoga Ibu Fenty, Ibu Eda merasa puas dengan pertanyaan. Apakah kurang kami memberikan waktu lagi untuk apa yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi? Barangkali ada masukan lagi. Untuk itu kami persilakan untuk session pertanyaan kedua. Masih ada waktu ini 10 menit lagi. Session kedua, dua pertanyaan. Ibu Fenty juga di sini
menjawab bahwa suka sekali jawabannya karena langsung diberikan contoh. Terima kasih Pak Dadang. Ya, Kami masih sama-sama. diberikan waktu 2 menit. Kami Sama-sama, masih Bu Penti. memberikan waktu 2 menit bagi yang mau bertanya tentang bagaimana yang disampaikan oleh Pak Dadang tentang cara praktis menentukan perubahan ukuran pada satuan panjang. Ya. Sekali lagi barangkali Pak Rusli, Bu Penti masih kurang puas bertanya, kami beri waktu 2 menit dari sekarang. Kalau dalam 2 menit tidak ada yang bertanya, maka presentasi ini akan saya anggap cukup. Kami tunggu, masih ada waktu 2 menit dari sekarang, masih berjalan. Oke, kalau ini dianggap cukup, tidak ada yang bertanya, untuk itu Pak Dadang nanti akan memberi kesimpulan sebelum saya kembalikan ke host. Baik, boleh ya, Pak? Baiklah. Enggak, silakan kepada memberikan kesimpulan. Simpulannya di sini bahwa pembelajaran itu diusahakan jangan monoton, kemudian maka saya dalam menerangkan materi pembelajaran digunakan media pembelajaran yaitu sarana YouTube kita gunakan sebaik-baiknya karena anak lebih kita lihat bahwa sudah lebih suka sudah menggunakan Android hampir rata-rata apalagi kelas 5 dan 6. Kemudian bahwa untuk menyampaikan materi kita sebagai guru harus benar-benar kreatif sehingga jangan patah harapan apabila ada kesulitan terutama dalam menentukan perubahan ukuran pada satuan panjang. Setelah saya berikan contoh tadi sangat mudah sekali hanya dengan menghilangkan nol kemudian menambahkan nol. Saya kira itu cara-cara yang mudah yang praktis yang bisa mudah dipahami oleh siswa. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya informasikan saya semua materi yang saya berikan ke siswa ini apalagi sekarang sedang belajar di rumah maka saya gunakan kesempatan ini memberikan tugas di YouTube mengupload beberapa media pembelajaran dimasukkan ke YouTube dengan channel Kang Dadang Irama. Saya kira itu saja Pak Sudikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nah, Sudikin. Pak Ari saya serahkan. Ya, halo. Oh siap Pak Sudikin, terima kasih. Baik, para peserta semuanya,